Menyapa Anda kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini kita akan belajar akan firman Tuhan di Yesaya pasal yang ke-8. Dan ini masih ada kaitan dengan Yesaya pasal ke-7 yang kita pelajari kemarin. Saya ingin ulas sedikit supaya Anda yang mengikuti video hari ini, Anda tidak bingung dengan apa yang akan kita pelajari sama-sama. Di pasal 7 kemarin kita belajar tentang Ahaz yang adalah Raja Yehuda itu diserang oleh Israel yang dipimpin oleh Pekah bin Remalia. Masalahnya Israel bersekutu dengan Raja Aram untuk menyerang Yehuda. Ahaz pun menjadi takut. Padahal sebetulnya Yesaya sudah berjanji, Tuhan sudah berjanji melalui Nabi Yesaya untuk disampaikan kepada Ahaz bahwa itu tidak akan terjadi. Artinya mereka tidak akan kalah dari persekutuan Israel dengan Aram. Namun alih-alih percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, justru inilah yang dilakukan Raja Ahaz. Dia suruh utusan pergi kepada Raja Asyur dan membawa tentu saja banyak upeti yang ada di rumah Tuhan, mengandalkan manusia. Mari kita lihat kelanjutan dari cerita itu. Apa yang terjadi ketika Ahaz meminta pertolongan Asyur? Apakah menang? Apakah memang lolos daripada serangan Israel plus Aram? Kalau Anda membaca 2 Raja-Raja pasal yang ke-16, seolah-olah langkah Ahaz ini adalah langkah yang tepat. Sebab memang ketika Ahaz bersekutu dengan Raja Asyur untuk menahan serangan Israel yang bersekutu dengan Raja Aram, memang Ahaz menang. Dalam hati dia berkata, bukankah benar langkahku ini? Untung saja aku tidak percaya kepada apa yang dikatakan Yesaya untuk mengandalkan Tuhan saja. Benar bahwa aku harus bersekutu dengan Raja Asyur ini, raja yang hebat, angkatan perang yang kuat, membuat kerajaanku aman. Sekalipun aku harus membayar upeti dengan mengeluarkan perkakas-perkakas suci dari rumah Tuhan. Itu di satu sisi ceritanya memang demikian. Namun kita lanjutkan lagi. Apakah ceritanya berhenti sampai di situ? Rupanya tidak. Memang untuk seketika Ahaz lolos dari serangan bangsa Israel yang bersekutu dengan Aram karena dikalahkan oleh dia yang bersekutu dengan Raja Asyur. Namun kalau kita belajar peristiwa selanjutnya, kita akan baca Yesaya pasal yang ke-8, ternyata langkah Ahaz adalah langkah yang sangat keliru, menjadi bumerang, langkah blunder untuk dirinya sendiri. Sebab apa yang terjadi? Di dalam pasal ke-8 Yesaya ini, Anda baca ayat yang ke-5 dan seterusnya, jelas sekali Asyur yang semula merupakan sekutu Yehuda ternyata berbalik menyerang Yehuda. Jadi Asyur ini memang licik sekali, diminta bantuan untuk menahan daripada serangan Israel dan Aram dan menang. Maka sekarang Asyur mengambil keuntungan itu dengan cara apa? Berbalik menyerang sekutunya sendiri, yaitu Yehuda. Bayangkan, Yehuda minta pertolongan kepada Asyur, dan sekarang Asyur justru berbalik menyerang dia. Ayat yang ke-5, Tuhan melanjutkan lagi firman-Nya kepadaku, oleh karena bangsa ini telah menolak air Siloah yang mengalir lamban dan telah tawar hati terhadap Resin dan anak Remalnya, sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka, yaitu Raja Asyur dengan segala kemuliaannya. Air ini akan meluap melampaui segenap salurannya dan akan mengalir melampaui segenap tebingnya, serta menerobos masuk ke Yehuda ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Banjir itu mengerikan, apalagi banjir bandang itu sangat mengerikan. Luluh lantak, hancur semuanya. Maka Tuhan menggambarkan serbuan Asyur ke Yehuda seperti itu. Bukan dengan air mengalir biasa, tapi dengan banjir yang meluap-luap sampai di Yehuda tidak ada sisa lagi. Apa yang semula dianggap ini solusi terbaik,
justru jadi blunder, senjata makan tuan. Minta bantuan kepada Asyur, dan gilirannya Asyur justru menyerang Yehuda sendiri. Maka sungguh Tuhan itu tidak pernah gagal, Tuhan itu tidak pernah salah. Ketika Tuhan kasih perintah, andalkan Tuhan, mari kita andalkan Tuhan saja. Jangan mengandalkan manusia. Untuk sesaat lamanya memang manusia yang kita andalkan bisa tolong kita, bisa kasih pinjaman kepada kita, bisa memberikan jalan keluar secara instan kepada kita, bisa berikan ini dan itu kepada kita. Namun ingat, ketika pengharapan kita kepada manusia, satu kali orang yang kita harapkan akan menjadi orang yang paling mengecewakan kita. Justru satu kali mungkin kita akan dikhianati oleh orang yang kita harapkan itu. Itu pernah terjadi kepada Yehuda, dikhianati oleh Asyur. Hal yang sama jangan pernah terjadi dalam hidup kita, gara-gara kita mengandalkan manusia. Belajarlah mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah dipermalukan. Sebaliknya, orang yang mengandalkan manusia akan celaka pada akhirnya. Mungkin untuk beberapa waktu ini Anda sedang dihadapkan dengan masalah. Kita tergoda untuk mengandalkan manusia. Tapi hari ini biar firman Tuhan menjadi pelajaran penting buat kita semuanya. Andalkan Tuhan dalam segala perkara. Manusia itu bisa berubah. Hari ini menolong, tapi di lain waktu dia justru sosok yang menghancurkan hidup kita. Siapa tahu. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara, amanlah kita. Mana yang kita andalkan? Tuhan berkati.